Sebelum manusia mengenal waktu, sebelum bumi dipijak oleh kaki manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Langit dibentangkan tanpa tiang, bumi dihamparkan dengan keseimbangan, gunung ditegakkan sebagai pasak. Semua makhluk tunduk kepada perintahnya. Namun di antara seluruh ciptaan itu, Allah berkehendak menciptakan makhluk yang istimewa, makhluk yang diberi akal, kehendak, dan tanggung jawab. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat makhluk yang selalu taat bertanya dengan penuh adab, "Ya Rabb kami, mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memujimu?" Allah menjawab dengan penuh hikmah, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Maka Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi. Dari situlah manusia memiliki beragam sifat dan karakter. Ketika tubuh Adam telah sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalam dirinya. Adam pun hidup dan mengucapkan kalimat pertama manusia, Alhamdulillah. Allah memuliakan Adam dengan ilmu. Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Ilmu menjadi pembeda manusia dari makhluk lain. Ketika Allah meminta para malaikat menyebutkan nama-nama itu, mereka mengakui keterbatasan diri. Namun Adam mampu menyebutkannya dengan tepat. Maka Allah menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan amanah besar. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memuliakannya dengan ilmu, Allah menampakkan kemuliaan manusia kepada seluruh makhluk langit. Adam bukan hanya diciptakan, tetapi juga diangkat derajatnya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, ilmu pengetahuan, bahasa, dan pemahaman ditanamkan langsung oleh Allah ke dalam diri manusia pertama. Kemudian Allah memperlihatkan seluruh nama-nama itu kepada para malaikat. Allah berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama ini, jika kalian memang benar." Para malaikat, makhluk yang senantiasa taat dan bersih dari dosa, menundukkan diri mereka. Mereka berkata dengan penuh ketundukan, "Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Kemudian Allah memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Adam pun menyebutkannya satu persatu dengan tepat. Disinilah para malaikat memahami bahwa manusia diciptakan dengan kelebihan besar, akal dan ilmu. Namun bersama kelebihan itu, manusia juga diberi tanggung jawab yang besar. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memuliakannya dengan ilmu, Allah tidak membiarkan Adam hidup seorang diri. Allah maha mengetahui bahwa manusia diciptakan dengan fitrah untuk hidup berdampingan, saling menenangkan, dan saling melengkapi dalam menjalani amanah kehidupan. Maka Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan bagi Adam, bukan untuk menguasai dan bukan pula untuk dikuasai, melainkan untuk menjadi pendamping yang menghadirkan ketentraman jiwa. Hawa diciptakan dari diri Adam sebagai tanda bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu asal yang sama. Ketika Adam terbangun dan melihat Hawa di sisinya, Allah menanamkan rasa kasih sayang di antara keduanya. Dari sinilah bermula kehidupan keluarga manusia yang dibangun di atas dasar ketenangan, cinta, dan tanggung jawab kepada Allah. Allah kemudian berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, makanlah apa saja yang kalian kehendaki, dan nikmatilah seluruh karuniaku. Namun janganlah kalian mendekati pohon ini. Jika kalian melanggarnya, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim." Larangan itu jelas, sederhana, dan tidak memberatkan. Namun disitulah ujian pertama manusia diletakkan. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada keletihan, dan tidak ada kesedihan. Adam dan Hawa hidup dalam keadaan damai. Mereka berjalan di taman-taman surga yang dipenuhi cahaya, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan keindahan yang belum pernah disaksikan oleh makhluk manapun. Segala sesuatu tersedia tanpa harus diminta, dan segala kebutuhan terpenuhi tanpa usaha yang melelahkan. Namun Allah tidak menciptakan surga hanya sebagai tempat menikmati keindahan. Surga juga menjadi tempat ujian ketaatan. Manusia diciptakan bukan hanya untuk menerima nikmat, tetapi untuk membuktikan kepatuhan kepada perintah Allah. Di tengah segala kenikmatan itu, Allah menetapkan satu batas yang tidak boleh dilanggar, sebagai pelajaran bahwa kebebasan manusia selalu terikat oleh aturan ilahi. Adam dan Hawa menjalani hari-hari mereka dengan penuh ketenangan. Mereka mengenal Allah sebagai Rabb yang Maha Pengasih. Mereka mengenal perintah dan larangan sebagai bentuk kasih sayang Allah, bukan sebagai pembatas kebahagiaan.
Setiap langkah di surga mengajarkan bahwa ketaatan adalah sumber ketentraman sejati. Namun di balik ketenangan itu, ada satu makhluk yang menyimpan dendam dan kebencian. Iblis tidak melupakan sumpahnya untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia tidak mampu memaksa tetapi ia menunggu kelengahan. Ia tidak datang dengan ancaman tetapi dengan bisikan yang halus dan menipu. Disinilah awal ujian manusia mulai mendekat, meskipun Adam dan Hawa belum menyadarinya sepenuhnya. Kehidupan di surga menjadi gambaran tentang fitrah manusia yang suci. Manusia diciptakan dalam keadaan bersih, mengenal Allah dan hidup dalam ketaatan. Namun Allah juga menunjukkan bahwa manusia, meskipun berada di tempat paling mulia, tetap membutuhkan kewaspadaan dan penjagaan diri. Surga bukan hanya tempat kenikmatan, tetapi juga tempat pembelajaran pertama tentang tanggung jawab sebagai hamba Allah. Iblis tidak pernah melupakan sumpahnya kepada Allah setelah diusir karena kesombongannya. Ia bertekad menjadikan manusia sebagai sasaran utama godaannya. Ia memahami bahwa manusia tidak bisa disesatkan dengan paksaan, melainkan dengan bujukan yang perlahan dan kata-kata yang terdengar meyakinkan. Maka iblis mulai mendekati Adam dan Hawa dengan cara yang sangat halus. Iblis tidak datang dengan rupa yang menakutkan. Ia datang sebagai pemberi nasihat. Ia membisikkan kata-kata yang membangkitkan rasa ingin tahu. Ia berkedesi, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Iblis tidak menyuruh secara langsung. Ia menanamkan keraguan dan harapan palsu di dalam hati manusia. Ia bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya hanya ingin memberikan nasihat yang baik. Inilah tipu daya terbesar iblis. Ia menggunakan nama Allah untuk menipu manusia. Ia membuat kebohongan terdengar seperti kebenaran. Bisikan itu datang berulang kali, sedikit demi sedikit, hingga kewaspadaan mulai melemah. Adam adalah seorang nabi, tetapi Adam juga manusia. Ia memiliki ilmu, namun ia juga memiliki sifat lupa. Ia memiliki iman, namun ia juga memiliki keinginan. Ketika bisikan itu terus diulang, Adam dan Hawa mulai mendekati pohon yang telah Allah larang. Mereka tidak berniat menentang Allah, tetapi mereka tergelincir karena kelengahan. Akhirnya, Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut. Seketika itu pula kesadaran datang. Mereka merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Tidak ada kebanggaan, tidak ada pembelaan diri, dan tidak ada alasan yang dibuat-buat. Yang ada hanyalah rasa penyesalan yang mendalam. Adam tidak menyalahkan Hawa, dan Hawa tidak menyalahkan Adam. Mereka tidak menuduh iblis sebagai penyebab utama. Mereka mengakui kesalahan mereka sendiri dengan penuh kerendahan hati. Inilah perbedaan besar antara Adam dan iblis. Iblis bermaksiat, lalu membela diri dengan kesombongan. Adam bermaksiat, lalu merendahkan diri di hadapan Allah. Kesalahan Adam dan Hawa bukanlah bentuk pembangkangan yang disengaja, melainkan kelalaian manusiawi. Namun dari kesalahan itu, Allah mengajarkan pelajaran besar bagi seluruh umat manusia, bahwa manusia tidak pernah luput dari salah, tetapi kemuliaan manusia terletak pada kesediaannya untuk mengakui dosa dan kembali kepada Allah. Peristiwa ini menjadi titik awal sejarah manusia di bumi. Ia mengajarkan bahwa ujian tidak selalu datang dalam bentuk penderitaan, tetapi seringkali hadir dalam bentuk kenikmatan dan janji palsu. Ia mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah makhluk lain, melainkan bisikan yang menyesatkan hati. Dari kisah ini, manusia belajar bahwa ketaatan membutuhkan kesadaran yang terus dijaga. Iman membutuhkan pemeliharaan, dan setiap larangan Allah bukanlah pembatas kebahagiaan, melainkan penjaga keselamatan. Kesalahan Adam menjadi cermin bagi seluruh manusia, agar tidak sombong saat taat dan tidak putus asa saat terjatuh. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan, hati mereka dipenuhi rasa penyesalan yang sangat mendalam. Mereka tidak berusaha mencari pembenaran, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak pula menimpakan kesalahan kepada makhluk lain. Yang ada di dalam hati mereka hanyalah kesadaran bahwa mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang selama ini memberikan nikmat tanpa batas kepada mereka. Adam dan Hawa segera kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Mereka memohon ampun dengan doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Doa itu lahir dari jiwa yang hancur karena rasa bersalah, bukan dari lisan yang sekadar mengucap kata. Mereka mengakui kelemahan diri mereka dan menyadari bahwa tanpa ampunan Allah, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Taubat Adam dan Hawa diterima olehnya. Namun penerimaan taubat tidak berarti menghapus konsekuensi dari perbuatan. Allah telah menetapkan sebuah ketetapan yang mengandung hikmah besar bagi perjalanan manusia. Allah berfirman bahwa Adam, Hawa,
dan keturunan mereka akan diturunkan ke bumi sebagai tempat tinggal dan tempat ujian hingga waktu yang ditentukan. Turunnya Adam ke bumi bukanlah bentuk kehinaan mutlak, melainkan bagian dari rencana Allah yang sempurna. Bumi diciptakan sebagai tempat manusia menjalankan amanah sebagai khalifah. Di sanalah manusia akan membangun kehidupan, menegakkan kebenaran, dan menghadapi godaan yang terus menyertai langkah mereka. Surga tetap menjadi tujuan akhir, tetapi bumi adalah tempat pembuktian. Ketika Adam dan Hawa meninggalkan surga, mereka membawa bekal yang sangat berharga, yaitu petunjuk dari Allah. Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa arah. Allah menjanjikan bahwa siapa saja yang mengikuti petunjuknya tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sebaliknya, siapa yang berpaling dari petunjuk itu akan hidup dalam kesempitan. Adam turun ke bumi dengan hati yang penuh kesadaran. Ia memahami bahwa hidup di dunia tidak lagi seperti di surga. Akan ada rasa lelah, lapar, sedih, dan takut. Akan ada usaha dan perjuangan. Namun Adam juga memahami bahwa dunia adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan dan kesabaran. Di bumi, Adam menjalani kehidupan sebagai nabi sekaligus manusia biasa. Ia bekerja, ia berdoa, dan ia mengajarkan keturunannya untuk mengenal Allah. Adam tidak pernah melupakan kesalahannya di surga, dan ia menjadikannya sebagai pelajaran besar agar selalu rendah hati di hadapan perintah Allah. Taubat menjadi bagian penting dari perjalanan hidup manusia. Sejak saat itu, turunnya Adam ke bumi juga menandai dimulainya sejarah manusia. Dari Adam dan Hawa, lahirlah generasi demi generasi yang membawa potensi kebaikan dan keburukan. Dunia menjadi tempat di mana iman diuji, kesabaran ditempa, dan keikhlasan dibuktikan. Tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan, tetapi selalu ada pintu taubat bagi mereka yang kembali kepada Allah. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan, hati mereka dipenuhi rasa penyesalan yang sangat mendalam. Mereka tidak berusaha mencari pembenaran, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak pula menimpakan kesalahan kepada makhluk lain. Yang ada di dalam hati mereka hanyalah kesadaran bahwa mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang selama ini memberikan nikmat tanpa batas kepada mereka. Adam dan Hawa segera kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Mereka memohon ampun dengan doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Doa itu lahir dari jiwa yang hancur karena rasa bersalah, bukan dari lisan yang sekadar mengucap kata. Mereka mengakui kelemahan diri mereka dan menyadari bahwa tanpa ampunan Allah, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Taubat Adam dan Hawa diterima olehnya. Namun penerimaan taubat tidak berarti menghapus konsekuensi dari perbuatan. Allah telah menetapkan sebuah ketetapan yang mengandung hikmah besar bagi perjalanan manusia. Allah berfirman bahwa Adam, Hawa, dan keturunan mereka akan diturunkan ke bumi sebagai tempat tinggal dan tempat ujian hingga waktu yang ditentukan. Turunnya Adam ke bumi bukanlah bentuk kehinaan mutlak, melainkan bagian dari rencana Allah yang sempurna. Bumi diciptakan sebagai tempat manusia menjalankan amanah sebagai khalifah. Di sanalah manusia akan membangun kehidupan, menegakkan kebenaran, dan menghadapi godaan yang terus menyertai langkah mereka. Surga tetap menjadi tujuan akhir, tetapi bumi adalah tempat pembuktian. Ketika Adam dan Hawa meninggalkan surga, mereka membawa bekal yang sangat berharga, yaitu petunjuk dari Allah. Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa arah. Allah menjanjikan bahwa siapa saja yang mengikuti petunjuknya tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sebaliknya, siapa yang berpaling dari petunjuk itu akan hidup dalam kesempitan. Adam turun ke bumi dengan hati yang penuh kesadaran. Ia memahami bahwa hidup di dunia tidak lagi seperti di surga. Akan ada rasa lelah, lapar, sedih, dan takut. Akan ada usaha dan perjuangan. Namun Adam juga memahami bahwa dunia adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan dan kesabaran. Di bumi, Adam menjalani kehidupan sebagai nabi sekaligus manusia biasa. Ia bekerja, ia berdoa, dan ia mengajarkan keturunannya untuk mengenal Allah. Adam tidak pernah melupakan kesalahannya di surga, dan ia menjadikannya sebagai pelajaran besar agar selalu rendah hati di hadapan perintah Allah. Taubat menjadi bagian penting dari perjalanan hidup manusia. Sejak saat itu, turunnya Adam ke bumi juga menandai dimulainya sejarah manusia. Dari Adam dan Hawa, lahirlah generasi demi generasi yang membawa potensi kebaikan dan keburukan. Dunia menjadi tempat di mana iman diuji, kesabaran ditempa, dan keikhlasan dibuktikan. Tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan, tetapi selalu ada pintu taubat bagi mereka yang kembali kepada Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Yang menentukan kemuliaan manusia bukanlah bebas dari dosa, melainkan kesediaan untuk kembali, memperbaiki diri,
dan mengikuti petunjuk Allah. Adam menjadi teladan pertama bagi umat manusia tentang makna taubat yang sejati dan harapan yang tidak pernah putus dari rahmat Allah. Kisah Nabi Adam alaihissalam bukan sekadar cerita tentang manusia pertama, tetapi merupakan fondasi bagi seluruh perjalanan umat manusia. Di dalamnya tersimpan pelajaran yang relevan untuk setiap zaman, setiap generasi dan setiap hati yang mencari kebenaran. Dari penciptaan hingga turunnya ke bumi, Allah menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, sekaligus diuji. Pelajaran pertama adalah tentang asal-usul manusia. Manusia diciptakan dari bahan yang sederhana, tetapi dimuliakan dengan ruh, akal, dan ilmu. Hal ini mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak terletak pada asal materi, melainkan pada amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Kesombongan tidak memiliki tempat dalam diri manusia yang memahami asal penciptaannya. Pelajaran kedua adalah tentang ketaatan. Perintah sujud kepada Adam menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah harus didahulukan di atas logika dan perasaan. Iblis jatuh bukan karena kurang ibadah, tetapi karena menolak perintah Allah dengan kesombongan. Adam dimuliakan bukan karena tanpa salah, tetapi karena kerendahan hatinya ketika berbuat salah. Pelajaran ketiga adalah tentang godaan. Iblis tidak memaksa manusia untuk bermaksiat, ia membujuk, memperindah, dan menanamkan keraguan. Hal ini mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia seringkali datang dari dalam hati sendiri. Kewaspadaan, ilmu, dan doa menjadi benteng utama dalam menghadapi bisikan yang menyesatkan. Pelajaran keempat adalah tentang taubat. Adam melakukan kesalahan tetapi ia segera kembali kepada Allah. Ia tidak menunda, tidak membela diri, dan tidak berputus asa. Taubat Adam menjadi bukti bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi hambanya yang tulus. Selama manusia mau kembali, rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa mereka. Pelajaran kelima adalah tentang kehidupan dunia. Turunnya Adam ke bumi menandai bahwa dunia bukan tempat bersenang-senang tanpa batas, melainkan tempat ujian. Dunia adalah ladang amal, bukan tujuan akhir. Setiap kesulitan mengandung hikmah, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran keenam adalah tentang harapan. Meskipun manusia sering jatuh dalam kesalahan, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya tanpa petunjuk. Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab, dan memberikan tanda-tanda kebesarannya agar manusia tidak tersesat. Kisah Adam adalah awal dari rangkaian panjang kasih sayang Allah kepada umat manusia. Dari kisah ini manusia diajak untuk mengenal diri sendiri. Manusia bukan malaikat yang selalu taat, tetapi juga bukan iblis yang membangkang tanpa penyesalan. Manusia berada di antara keduanya, dengan pilihan untuk taat atau maksiat, untuk rendah hati atau sombong, untuk kembali atau berpaling. Kisah Nabi Adam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Allah dalam keadaan diridhai. Surga yang pernah ditinggalkan, Adam bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih kembali. Dengan iman, amal saleh, dan taubat yang tulus, manusia dapat kembali ke tempat yang dijanjikan Allah sebagai balasan bagi hamba-hambanya yang taat. Inilah warisan terbesar dari kisah Nabi Adam alaihissalam, sebuah kisah tentang awal manusia, tentang kesalahan dan ampunan, tentang ujian dan harapan. Kisah yang mengingatkan bahwa selama manusia hidup di dunia, jalan kembali kepada Allah akan selalu terbuka bagi mereka yang mau mencarinya dengan hati yang tulus.